Surat At-Taubah itu kan isinya bunuh-membunuh tentang peperangan. Kalau membaca surat At-Taubah kan tidak boleh baca bismillah. Maka cukupkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu yang keempat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Jadi itulah setan, namanya hanzab. Jika engkau merasa sedang digoda setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan meludahlah ke kiri 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Utsman bin Affan mengatakan, aku pun melakukan saran beliau dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Kemudian salah satu di samping a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang praktis, yang kedua, kalau ingin terbebas dari godaan setan, maka rutinkan zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi dan zikir sore. Jadi kalau Bapak Ibu zikir pagi, akan dilindungi Allah dari godaan setan sampai sore. Begitu hadisnya. Nanti kalau Bapak Ibu zikir sore, akan dilindungi Allah dari godaan setan sampai pagi. Nah, itu pentingnya zikir pagi, zikir sore. Insyaallah ya. Kalau di dalam Al-Qur'an kalimatnya bukrotan wa asila, dan berbanyak wasabbihu, dan banyaklah mensucikan Allah, artinya berzikir kepada Allah bukrotan wa asila, di waktu pagi maupun di waktu sore hari. Itu akan melindungi kita dari godaan setan. Kemudian yang kelima, pelajari cara ibadah yang benar. Ya. Karena sebagian besar orang yang mengidap penyakit was-was adalah mereka yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang tata cara ibadah yang benar. Kemudian dia beribadah sesuai perasaannya, apa yang dia rasakan mantap, itu yang dianggap benar, meskipun bisa jadi bertentangan dengan ajaran syariat. Berbeda dengan orang yang memahami tata cara ibadah dengan benar, semua yang dilakukan telah disesuaikan dengan standar sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga bisa sangat yakin bahwa amal ibadah yang dia lakukan telah benar. Jadi gak akan was-was gitu. Ini yang saya lakukan ini dasar sudah pernah saya pelajari, ini hadisnya begini, dalilnya begini, sehingga mantep gitu. Tidak, setan tidak bisa masuk gitu, karena hati kita mantep bahwa yang saya lakukan ini sesuai dengan kaidah atau tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kelima. Ya. Tapi kalau kita tidak paham, artinya belum tahu sampai tahu dalil-dalilnya gitu, itu terkadang gampang was-was, Pak. Gampang was-was gitu. Kemudian selain 5 cara tadi yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah, mohon kepada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang kita pahami, agar Allah membebaskan diri kita dari penyakit akut yang tadi sudah disampaikan, was-was, penyakit was-was. Selesai ini yang was-was dan cara mengobatinya atau cara menanggulanginya sudah selesai. Caranya tadi ada 5. Nah, sekarang kita masuk kepada yang ke-11, yaitu frustasi. Frustasi. Ya.
Dalam bahasa Arab al-yas, ya. Al-yas itu frustasi. Tak besarkan. Lupa tadi. Ya. Menurut ulama As-Sarqawi, ya, frustasi itu adalah putus harapan atau putus cita-cita. Perasaan semacam ini, ya, ketika seseorang berhadapan dengan macam-macam cobaan dan persoalan hidup yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Jadi persoalannya itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ini kan angel gitu. Jadi nafsunya mau begini, tapi kenyataannya begini gitu. Nah itu jadi frustasi itu. Pinginnya seperti ini, tapi yang terjadi seperti ini. Nah frustasi ini diharamkan di dalam Islam. Diharamkan dalam Islam. Ada ayatnya dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu mir rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah salah ini. Terjemahannya terlalu dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Ini ayatnya saya potong tapi artinya tidak saya potong. La yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah ini kalimatnya pakai la nahiyah, wala. La-nya la nahiyah, larangan. Maka jatuh hukumnya haram. Haram berputus asa dari rahmat Allah. Dan kemudian ditegaskan lagi tidak berputus asa kecuali orang-orang kafir. Nah, tanda-tandanya apa orang putus asa itu? Tanda-tandanya satu, jengkelan, hilang kesabaran. Itu tanda-tanda saja. Ya. Jadi orangnya suka jengkelan, Pak, nggak bisa menahan marah. Kesabarannya berkurang. Terus kemudian gerakan tubuh yang berulang-ulang, ya, seperti mengetuk jari terus-menerus, macam-macam, gerakannya macam-macam, tapi dilakukan terus-menerus. Itu tanda stres itu, tanda frustasi, ya, tanda frustasi. Ya, ya. Kemudian yang ketiga, merasa sedih dan cemas. Ya, kesedihannya itu berlarut-larut. Ya. Kemudian kurang percaya diri, ya. Sulit tidur, ya. Sulit tidur, menyiksa diri seperti tidak mau makan. Nah itu tanda-tanda frustasi. Dan ini setiap orang bisa bisa terjangkit dengan penyakit ini. Berpeluang ya. Setiap orang berpeluang dengan penyakit ini, oleh karena itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya satu, memahami penderitaan. Ya, jadi frustasi itu kan awalnya dari ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menjadikan seseorang itu menderita. Nah, oleh karena itu, cara mengatasinya harus memahami itu penderitaan itu apa. Ya. Dipahami bahwa penderitaan tidak selalu berbuah keburukan. Itu yang pertama. Jadi
penderitaan itu belum pasti membuahkan keburukan. Orang-orang yang bijaksana dan tenang seringkali adalah orang-orang yang bisa melewati penderitaan yang luar biasa dan tahu cara mengatasinya. Misalnya para nabi. Para nabi itu penderitaannya ya luar biasa. Ya. Apalagi nabi yang paling terkenal kesabarannya, Nabi Ayub. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Gitu. Tokoh-tokoh besar ya, dari berbagai kesulitan hidup, mereka menggunakannya sebagai alat untuk belajar dan melakukan perubahan besar. Insya Allah. Gitu. Nah, ini yang pertama. Ya. Orang-orang yang seperti para nabi, orang-orang besar itu menempatkan penderitaan hanya sebagai fase hidup yang perlu dilewati. Jadi ya sekarang sedang menderita, maka pemahamannya dunia ini tidak kekal, maka nanti penderitaan itu akan hilang, akan lewat, diganti dengan kegembiraan. Kegembiraan juga jangan terlalu gembira, mensyukurinya biasa-biasa saja, karena kegembiraan itu juga bisa berganti dengan penderitaan. Jadi di dunia itu ya begitu. Itu yang harus dipahami. Jadi dunia itu fana, ya, bisa berubah duka, berubah menjadi suka, suka berubah menjadi duka, ya. Dan semuanya bisa menjadi netral. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Ankabut 64. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sendaguro. Ya. Sendaguro. Dan main-main. Gitu. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Nah, ini Al-Quran mengajarkannya seperti bahwa dunia ini ya seperti bergurau dan main-main. Terkadang begini, terkadang balik lagi ke situ gitu. Tapi ketahuilah, kata Allah, yang abadi itu atau yang sebenarnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Maka kalau orang punya keyakinan terhadap akhirat, insya Allah hidupnya baik, hidupnya tenang, menghadapi apa saja. Menghadapi apa saja tenang, karena misalnya penderitaan ya hanya sementara di dunia, nanti akan terganti dengan kebahagiaan di akhirat yang tiada batas, seperti itu. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dunia ini bagi orang kafir surga, tapi bagi orang mukmin ujian. Nah, terkadang kita ada yang namanya was-was gitu, digoda gitu. Ora salat, ora tau apa-apa, uripe kok penak gitu. Uripe kok penak. Ya kita yang salat, yang ini kok kayaknya menderita gitu, hidupnya menderita gitu. Nah, itu was-was itu Pak, hati-hati itu di antara tadi. Cok begitu, cok manusia itu cok begitu. Aku mendingan rasolat bae. Insyaallah. Saya pernah diminta oleh sebuah keluarga untuk memahamkan seperti itu, memahamkan bahwa dunia itu sementara. Jadi anak-anaknya itu, beberapa anaknya itu yang tadinya rajin sholat jadi tidak sholat. Terus ada yang tertarik sama Islam kejawen. Saman wis sholat durung? Wis.
Jadi kalau eling sholat berarti sudah sholat. Jadi kalau dengar azan Allahu Akbar, terus dia eling, oh ini zuhur, itu sudah dianggap sholat zuhur, Pak. Itu Islam kejawen itu. Nah, kalau istilahnya teman-teman mengatakan gatoloco. Islam gatoloco gitu. Jadi tidak pernah praktek sholat dia. Cuma inget sudah berarti sudah sholat. Nah itu kalau orang yang males sholat, yo enak gitu. Enak Pak, orang usah sholat. Orang usah sholat sudah dianggap, ajarannya sudah menganggap kalau itu sudah sholat. Nah itu ada keluarga yang begitu. Terus saya diundang untuk setiap bulan itu sekali memberikan masukan-masukan kaitan pemahaman-pemahaman tentang keagamaan. Insyaallah. Itu bisa katut begitu. Dan itu cukup marak juga ternyata. Ya. Kemudian yang kedua, cara mengatasi frustasi itu mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saat frustasi melanda kita, ingatlah bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Allah begitu dekat dengan hambanya dan akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Namun seringkali kita lupa dan membuat diri kita lebih sibuk pada perasaan stres yang ada. Jadi kalau sudah stres, itu stresnya itu masuk ke dalam sum-sum jiwanya sehingga tidak bisa lepas gitu. Padahal pertolongan Allah sangat dekat. Karena itu kita dapat melepaskan kecemasan dan membiarkan Allah bekerja. Bahkan sekalipun telah dapat melihat hikmah di balik suatu yang terjadi, apa yang dapat muslim ketahui menurut Al-Quran adalah rencana Allah adalah terbaik. Terus selalu ingat, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Dalam kesulitan ada kemudahan. Dalam kesulitan ada kemudahan. Itu. Jadi sudah Allah sudah mengantisipasi itu supaya orang tidak stres, tidak frustasi. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah Allah mengatakannya seperti itu. Dalam kesulitan itu ada, atau bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Diulang sampai 2 kali gitu. Maka pada saat seperti itu jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Innallaha qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Dekatnya itu lebih dekat dari tulang leher kita. Tulang leher kita itu sudah dekat dengan kita, tapi itu lebih dekat lagi. Kata Al-Quran mengatakannya seperti itu. Maka orang yang selalu minta tolong kepada Allah akan punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala cobaan hidupnya termasuk stres. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Ya, wasta'inu tadi ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat kalau menghadapi frustasi, menghadapi stres. Jadi sholat itu luar biasa Pak. Itu terapi kejiwaan yang luar biasa. Di samping terapi fisik, juga terapi kejiwaan. Dan itu banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan ditemukan bahwa sholat itu memang dahsyat sekali. Seperti misalnya saya pernah baca hasil penelitian,
sholat di awal waktu dengan sholat di awal waktu berjamaah, itu kan pahalanya 27 dibanding sholat sendiri. Kalau sholat sendiri biasanya kan tidak istilahnya tidak tepat waktu gitu, atau tidak awal waktu biasanya. Itu ada seperti ini, yang penelitian itu mengatakan, jadi sujud, pada saat sujud, orang yang sholatnya di awal waktu berjamaah pada saat sujud, itu darah yang mengalir ke otak itu lebih banyak daripada orang yang sholatnya tidak awal waktu, apalagi tidak jamaah. Itu berbeda. Jadi luar biasa. Jadi makanya sehingga karena darah banyak yang mengalir ke otak sehingga lebih segar gitu. Dia lebih fresh gitu. Dan lebih berpikir cemerlang dibanding yang tidak. Itu sholat. Ada lagi penelitian yang terkait dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu dahsyat sekali. Ya. Dilakukannya pada saat waktu yang sangat luar biasa. Jadi waktunya saja itu sepertiga malam terakhir itu sudah berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Keadaannya itu polusi berkurang, jelas kan kalau tanggal jam segitu kan polusi berkurang. Terus apalagi begitu, luar biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu melakukan sholat tahajud itu dahsyat sekali. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran itu surat Al-Isra ya, yang surat tahajud itu, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'an fajri innaka masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang ahli tahajud akan ditempatkan Allah di tempat yang terbaik. Apa saja? Termasuk kesehatannya, termasuk rezekinya, termasuk macam-macamnya itu. Jadi di tempat yang terbaik, maqamam mahmuda. Kemudian ayat berikutnya, wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, berikan aku jalan keluar yang terbaik dari segala sesuatu yang kami hadapi. Insya Allah. Jadi minta jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin. Kalau kami punya masalah, keluarkan dari masalah itu juga dengan baik. Waj'alni lil muttaqina. Kemudian yang keempat, gunakan akal pikiran untuk mencerna masalah yang kita hadapi. Jadi dari surat Az-Zumar Allah menyampaikan, apakah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Tuhan? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat menarik pelajaran adalah ulul albab. Ulul albab itu orang yang berpikir. Atau kalau dalam bahasa sekarang namanya intelektual. Intelektual itu ya, pemikiran kauniahnya bagus, pemikiran rohaniahnya juga bagus. Itu namanya ulil albab. Jadi Allah mempertanyakan, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Ya, pasti beda kan gitu. Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Ya pasti beda. Maka kalau kita berusaha dengan akal pikiran kita untuk mencerna masalah-masalah yang kita hadapi, maka nanti di situ akan ketemu hikmahnya. Ya, akan ketemu hikmahnya. Dan ternyata musibah yang kita hadapi itu terkadang hikmahnya malah
kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Ada jamaah haji waktu tawaf pinsang. Jamaah haji waktu tawaf pinsang. Terus ditolong sama, jadi yang pinsang itu perempuan, ditolong sama laki-laki. Karena yang bersamaan itu perempuan juga berdua. Jadi ibu sama anak perempuan haji. Waktu tawaf anaknya pinsang. Terus ditolong sama laki-laki. Setelah sadar, terus kenalan, sampai akhirnya pulang jadi suaminya. Jadi pinsang membawa nikmat itu. Pinsang membawa nikmat itu seperti itu. Ada filmnya itu ya. Tapi kalau ini bukan ada di film di situ. Nikmat sengsara membawa nikmat. Kalau film judulnya sengsara membawa nikmat. Kalau ini pinsang jadi nikmat gitu. Masya Allah. Nah itu kalau kita berpikir seperti itu nanti hilang itu stres itu. Tidak akan stres. Yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang baik. Oh bukan terakhir, nomor 5 ini masih ada nomor 6. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang baik itu memancarkan kebaikan. Dan insya Allah kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang baik. Nah, ini Allah menyampaikannya dalam surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi tidak ada manusia untung kecuali mereka itu beriman dan beramal soleh. Ya sudah, kita ngapain kita pusing-pusing mikir gitu. Yang penting saya sekarang beriman kepada Allah dan saya berusaha untuk berbuat yang baik walaupun kecil. Gitu. Kemudian kebaikan-kebaikan itu senantiasa disebarluaskan agar manfaat kepada manusia-manusia lain. Nah itu manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang keenam, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Nah ini. Ya. Jadi terkadang tidak kita sadari ya, atau kita nikmati juga, kita sadari dengan kenikmatan yang luar biasa. Pada saat kita memberi itu muncul ketenangan dan ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Karena melihat orang yang kita bantu itu senangnya luar biasa, padahal yang kita berikan itu tidak seberapa gitu. Yang kita berikan itu tidak seberapa, tapi terima kasih orang yang kita beri itu luar biasa, sehingga ya Allah, yang saya berikan itu harganya sangat murah gitu. Tapi dia menerimanya kok dengan luar biasa sekali. Lah itu yang menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Ya. Luar biasa itu. Bantu apa saja? Bantu apa saja itu sangat luar biasa. Itu ada ilmunya sendiri nanti, rahasia sedekah gitu. Atau dahsyatnya sedekah. Itu betul-betul di samping utamanya meringankan penderitaan orang lain, tapi dapat menjadi cara mengatasi kecemasan dan stres pada pribadi kita. Jadi pada saat kita mengetahui telah melakukan sesuatu yang berarti, kita akan lebih memahami bahwa ada banyak orang yang penderitaan atau kesulitannya melebihi kita. Mungkin dengan melihat hal tersebut dapat berbagi dengannya, kita akan merasa lebih bersyukur, lebih bahagia,
lebih berbagi depresi, ya, yang ada di pikiran bisa terkikis pelan-pelan. Nah, ini pentingnya berbagi. Ya. Saya terkadang diajak, Pak, Bapak Ibu diajak sama Lazis. Lazis itu diajak, Pak, ini mau penyerahan bantuan pugar rumah. Pugar rumah, jadi rumah mau dipugar gitu. Itu setelah datang pertama belum dipugar itu, ora pantes ki apa ono. Ini rumah ini ada penghuninya ndak. Ya ini Pak, ada ibu-ibu nih, satu ibu-ibu nih rumahnya kayak gini. Oh, ndak pantas sekali gitu. Ndak pantas sekali. Jadi pantas sekali dapat bantuan untuk dipugar gitu. Ya Allah gitu. Jadi ternyata ada orang yang keadaannya seperti itu, jauh dari prediksi kita. Ya. Kemarin di Pekalongan Selatan, jadi keluarga itu berapa? Tiga anak gitu. Itu rumahnya masih jadi satu. Belum bisa membuat masing-masing. Jadi cuma yang satu di belakang, yang satu di tengah, yang satu di depan gitu. Lalu yang di belakang itu kasihan karena bagian dapur, bagian kamar mandi gitu kan. Nah, itu akhirnya dibantu, diberikan pugar rumah. Akhirnya yang tengah dan yang depan itu dibuatkan kamar mandi sendiri-sendiri sehingga tidak mengganggu yang belakang. Itu luar biasa. Nah, itulah manfaatnya sedekah, manfaatnya infak. Kalau terkelola dengan baik sampai bisa mengentaskan hal-hal yang seperti itu. Itu satu kali pugar itu mesti 20 juta ke atas, Pak. Ya, 20 juta ke atas sekali pugar rumah. Lazis itu. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa berpartisipasi dalam hal seperti itu, dan itu sangat menyenangkan kita, artinya menghilangkan kepenatan berpikir kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan was-was dan frustasi. Ya, bagaimana kita mengatasi frustasi. Insya Allah Bapak Ibu tidak termasuk yang frustasi gitu, tapi bisa jadi satu ketika ada masalah bisa terjadi seperti itu, memungkinkan terjadi. Nah, sebelum terjadi sudah punya ilmunya, gitu. Sudah punya ilmunya sehingga pada saat nanti mau terjadi, nggak jadi terjadi gitu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita cukup nih Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.